Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tamu Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati, Ustadz Adnan, Ustadz Amar Ma'ruf, dan saya pula terlebih bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung di rombongan 1/3 yang hari ini selaku Sahibul Bait yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkanlah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki putaran yang ketiga di silaturahim ini. Semoga berikutnya Allah tambahkan barokah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maaf saya berdiri mergo ngadeg ya ora dhuwur. Niki dhuwur mergo ajak-ajak mimbar. Ya, yang saya sampaikan yang pertama kali kaitannya dengan pertemuan keliling negara tiap-tiap pergu ini tujuannya untuk lebih menjalin ukhuwah di antara kita. Karena apa? Kita nanti akan dalam perjalanan haji itu makan waktu sejak berangkat pulang itu sekitar 45 hari. Nanti ada yang satu hotel, insya Allah satu hotel bersama-sama, ada yang satu kamar itu sekian orang, 4, 5, 6, 7, tentu kita akan bersama-sama selama 45 hari. Maka dibutuhkan satu saling pengertian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, untuk saling tolong menolong, bantu-bantu, dan juga saling pengertian. Ini satu misal. Ketika bangun pagi, bangunnya sama-sama, satu kamar, toiletnya satu. Yang masuk dulu pengertian, nanti ditunggu sekian orang anggota kamarnya. Ini harus ada berbagi, apalagi mau segera berangkat ke masjid. Jangan sampai habis mandi malah nyuci pakaian yang di luar, akhirnya gemereneng, akhirnya terus ribut ngerasa nih lu nek kolah suwiran jamaah, akhirnya tuh gergeten ketuk pintu cepet podo-podone bayar. Ini apa? Maka harus kita tumbuhkan satu pengertian dan sampai ya kita ada menyebabkan orang lain itu ada jidal, ada saling, ada satu suudon sampai. Ini kita wujudkan sekarang adanya satu keakraban, satu ukhuwah yang mantap. Kemudian yang berkaitan dengan masalah seragam untuk ibu-ibu calon di Ibu Rahman, ini berkait dengan seragam, mengingat di tanah suci Mekah kita berkumpul dengan jutaan umat jamaah, apalagi ketika inti haji, baik kalau tarwiyah itu masih tidak begitu padat karena tidak semua jamaah ada tarwiyah. Ini tarwiyah tanggal 8 kecil tidak semua jamaah. Namun apa? Selain Indonesia ada tarwiyah, Indonesia sebagian kecil yang ada prinsip untuk mengikuti Rasulullah. Nanti sudah ketika di Arafah, di Musdalifah, kembali mabit di Mina, melempar jumroh, itu sudah jutaan jamaah berkumpul satu. Kita berpikir kalau ada jamaah keluar, katakan ketika di tenda Arafah, keluar mau ke toilet, harus melewati beberapa tenda, pulangnya tidak bisa mencari tempat mondokannya, penginapannya. Akhirnya apa? Tertrisut. Ini apa? Untuk cari identitas yang lebih jelas, maka nyatanya apa? Kita tentukan seragam ibu-ibu terutama
itu nanti dengan seperti yang biasa dilakukan Mas Wada, ada warna khas Solo. Maaf, nanti warna kembang-kembang yang dipilih nanti yang mana ini, karena pada dari jauh kelihatan, oh kayak lo ibu kayak keterisut, sehingga tidak akan mempersulit keluarga terutama yang mencari ibu yang keterisut. Sering terjadi ya itu, apalagi di Musdalifah, di tanah lapang mencari toiletnya dan agak jauh sedikit, mana tempat udah ada tanda tenda, ada tanda khusus ya, kita asal kita kecil saja bisa, harus dicari. Ini apa? Untuk mudahkan koordinasinya. Ini untuk jilbabnya terutama, monggo nanti kita mengikuti program KBIH dengan pakai batik kembang-kembang, nanti diambil yang kalem saja. Adapun ada ibu-ibu yang prinsip pokoknya saya tidak suka batik, monggo itu hak penjenengan, bisa pakai polos, namun apa, warna dasarnya sesuai dengan dasar udung batik itu. Ini maksudnya begitu. Jadi, dan untuk warna pun juga dalam syariat Islam tidak ada ketentuan begini. Ketentuan apa? Yang penting pakaian ihram wanita menutup aurat muka dan telapak tangan terbuka. Tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan. Dan warna-warna yang Rasulullah tidak suka itu warna kuning dan warna merah. Maka untuk menghindari itu, kita seperti ada beberapa contoh disampaikan oleh Ustazah Umi Hani, sudah musyawarah dengan pihak KBIH, sudah berjalan beberapa tahun, itu nanti mohon untuk dilonggarkan hatinya, untuk biar keseragamannya nanti dapat kita sepakati bersama. Soalnya tadi selama kita di inti haji itu butuh koordinasi ini ya. Adapun nanti setelah inti haji selesai melempar jumroh yang berikutnya itu bisa pakai seragam Mas Wada. Jadi melempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah masih pakai seragam ihram, tanggal 11 dan berikutnya pakai pakaian seragam Mas Wada yang ujungnya sudah ada warna hijau. Ini kemudian seragam nasional warnanya ungu, kudunya menyesuaikan. Selahir identitasnya di leher itu nanti juga warnanya warna ungu biasanya kita. Itu sudah disepakati dari tahu, ini sudah dikenal di Surakarta, warna selahir Al-Syadah itu ungu, yang Aisyah itu hijau, yang Mabur kotak-kotak dondol. Ini sudah ada semacam kebiasaan yang sudah kita pakai. Monggo ini nanti kita tiba bersama-sama dengan ikhlas, jangan sampai mengganggu pikiran kita. Kita tidak melanggar syariat dengan pakai itu, hanya kita demi untuk ukhuwah kita sama kita. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang hasil musyawarah di IPHU KBIHU Provinsi Jawa Tengah. Dulu yang hadir Ustadz Adnan dan Ustadz siapa sih? Yati. Yang hadir penjelasan kalian? Ya, oh ya, tiap KBIH 1. KBIH 1 itu ada undangan koordinasi KBIHU se-Provinsi Jawa Tengah. Di antara keputusannya mengingat juga dari organisasi itu butuh biaya, apalagi di pusat ini sedang membuat gedung IPHI pusat bertempat di Bogor. Ini apa, kita dimohon keikhlasannya, tiap jamaah nanti dipungut biaya, sebagian untuk pusat, sebagian untuk provinsi, sebagian untuk kota. Yang untuk provinsi, untuk pusat itu 10.000 per jamaah. Yang untuk wilayah provinsi 15.000. Yang untuk Solo 25.000 itu nanti diambil apa? Diambil untuk membayar sampul paspor. Jadi dulu ketika di koordinasi pihak imigrasi, paspor membeli
sampulnya itu dulu 15.000. Nah, sekarang nanti karena kita membuat sendiri bisa diperingan oleh sing rodok murah. Namun apa? Berarti 50.000 itu yang 10 untuk pusat, yang 15 untuk provinsi, yang 25 untuk KBA, nanti dipotong untuk forum KBYAHU Kota Surakarta. Itu semua KBYA Solo sama. Dipungut per jamaah 50.000, bagian tadi pusat 10, provinsi 15, untuk kota 25 diambil untuk pengadaan sampul paspor. Nanti kapan bayarannya? Monggo yang nanti dia disahkan awal atau awal Ramadan sudah clear atau akhir bulan Februari. Nanti kan Ramadan kita biasanya tidak aktif kegiatan, nanti lewat ketua regu masing-masing. Monggo kita ikhlaskan semua biaya yang kita keluarkan untuk kepentingan haji, apakah untuk beli seragam, apakah untuk ngunduh pengajian, apakah untuk sangu. Kalau kita niatkan, niatnya kita mencari pahala Allah, innamal a'malu amal kita tergantung niat kita akan dilipat gandakan. Seterus bersabda, an-nafaqatu fil haji karena hati fisabilillah bisab imi'ah difin Rahu Ahmad. Biaya yang kita keluarkan untuk kepentingan haji sudah awal sampai nanti akhir pelaksanaan itu Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali seperti biaya fisabilillah. 1 rupiah kita keluarkan, Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat gandanya. Itu kita mengeluarkan untuk ngaji, kita ikhlaskan. Lah kurang dikit, kita yakin kita punya Allah, kita berdoa pada Allah. Allah akan berjanji orang-orang yang hidupnya berbekal takwa yang haqqa tuqatih akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki dari anak yang tidak disangka-sangka. Ini moga kita semuanya kita niatkan yang amalan-amalan kita termasuk pengorbanan kita masalah biaya, semua itu akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang berikutnya untuk informasi bahwa kuota haji Indonesia seluruhnya itu untuk nasional ada 291.000. Kuota haji Indonesia itu jumlah seluruhnya 221.000. Kemudian untuk haji reguler 203.320. Untuk haji plus atau haji khusus 17.680. Kemudian untuk Jawa Tengah kuotanya 39.377. Maaf, 39.377. Haji Indonesia terbagi 2 gelombang. Gelombang pertama nanti berangkat tanggal 2 Mei sampai tanggal 16 Mei. Itu gelombang ke-1 itu nanti dari dari Solo langsung ke Madinah, baru Mekah dan pulang. Kemudian gelombang 2 tanggal 17 sampai 31 Mei 2025. Ini informasi kita nanti kloter berapa masih menunggu kepastian, kita juga belum pelunasan. Yang jelas kita insya Allah sudah siap untuk melunasi. Insya Allah semoga kita diberangkatkan selamat, sehat walafiat, mabrur. Amin. Demikian cukup dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Harno atas beberapa informasi dan pengumuman. Mudah-mudahan bisa difahami dan dilaksanakan bersama-sama insyaallah.
Untuk selanjutnya, materi pada kesempatan pertemuan pagi hari ini adalah tentang sholat sunnah. Ini juga amalan penting ketika di Masjid Nabawi. Mohon nanti bisa diperhatikan sehingga bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Amar Ma'ruf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.